Nggih. Digeser ya. Nah, kalau kurang lurus geser. Loh, ini apa sudah live, Pak? Facebook kok. Oh. Nggak mau. Oh iya, ya nunggu. Temen kok tunduk kenteng. YouTube Music, download aplikasinya sekarang dan nikmati layanan gratis selama 30 hari pertama. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapa ya? Siap. Nanti musiknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, karena ada gangguan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, seperti biasanya mari kita senantiasa bersyukur pada Allah dalam keadaan apapun, baik itu keadaan yang mendukung kita, yang kita harapkan, yang menyenangkan kita, maupun keadaan yang tidak kita inginkan, keadaan yang tidak kita senangi, keadaan yang bagaimanapun kita harus selalu bersyukur karena Allah. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang kita jadikan suri tauladan terbaik dalam hidup ini menuju kebahagiaan dunia hatta akhirah. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang terakhir untuk Ramadan kali ini ya. Jadi
program ngobrol ba'da subuh ini terakhir untuk Ramadan ini. Semoga di tahun depan kita bisa jumpa kembali. Ngobrol ba'da subuh, insya Allah tahun depan akan lebih baik dari sekarang, secara teknis, secara materi lebih dalam lagi. Karena mau tidak mau, kita harus bisa mencapai kemajuan, terutama dalam kualitas hidup kita. Tak lupa juga kami doakan untuk sukarelawan, tenaga medis yang secara ikhlas berjuang untuk menghentikan, untuk membantu menyembuhkan, merawat semua yang berkaitan dengan virus corona atau COVID-19. Semoga beliau-beliau yang berjuang untuk kehidupan kita, untuk kehidupan lebih baik, untuk kesehatan kita, itu selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan dan dibimbing menuju jalan yang baik, yaitu jalan yang takwa. Juga tak lupa, ini mumpung nggak lupa ya, pada kesempatan kali ini secara tulus, secara ikhlas, kami mewakili Padepokan Patrap Surakarta di bawah Yayasan Solo Spirit Islam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir dan batin atas semua tindak tanduk kami selama bergaul dengan Bapak Ibu semua, baik yang telah ketemu secara langsung maupun yang masih ketemu secara online melalui YouTube dan media sosial yang lain. Semoga kita semua diberi pengampunan, diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini erat hubungannya dengan Idul Fitri yang insya Allah jatuh pada besok ya, hari Minggu 1 Syawalnya. Kami berharap kita semua bisa meningkatkan kualitas hidup kita, apalagi kita telah selama 1 bulan Ramadan ini membahas materi pokok kita yang berkaitan dengan sadar Allah atau zikir nafas sadar Allah. Kemudian 3T, tasbih, tahmid, dan takbir. Dilanjutkan amanah tanda perintah. Jadi kita telah membahas lebih detail, lebih rinci, juga berdasarkan pada kesulitan-kesulitan yang telah Bapak Ibu sampaikan, sehingga pembahasan ini bisa lebih informatif, lebih pas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan kami semua yang ada di Padepokan. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, pada puasa kali ini yang telah didukung oleh materi-materi pokok tadi, itu hendaknya bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Tentunya kita bisa merasakan bagaimana kualitas puasa saya selama 1 bulan ini. Ya. Ada kenaikan atau tetap saja, atau
justru tambah turun. Ya. Ya, kalau saya merasakan bahwa puasa kali ini sangat berkualitas. Ya. Alhamdulillah Allah telah memberikan satu situasi yang betul-betul mendorong kita untuk menjalankan puasa secara khusyuk dan bisa melaksanakan iktikaf dengan lebih baik. Sehingga tentunya ada perubahan, ya, perubahan dari sikap hidup kita, perubahan perilaku kita, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, perubahan inilah yang nanti akan kita teruskan. Jadi tidak hanya berhenti pada saat puasa saja, tapi kita teruskan sampai seterusnya, sampai nanti ketemu Ramadan. Pada Ramadan berikutnya, itu kualitas kita akan bisa lebih meningkat lagi, begitu seterusnya. Keimanan kita, ketauhidan kita, ya. Iman, Islam, ihsan kita itu akan menjadi lebih berkualitas, lebih baik. Sehingga di akhir hidup kita itu kita diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sadar Allah ini tentunya kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan, semua perubahan yang ada pada diri kita itu sudah menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu rasa syukur ya, itu harus kita kita istiqomahkan, ya, kita istiqomahkan. Tentunya sebelum bisa bersyukur secara istiqomah, ya, kita harus berlatih dulu T1 itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena problem apapun yang kita hadapi, ya, itu kuncinya ada di dua, ya. Zikir nafas kita istiqomahkan, kemudian T1 ini. Jadi subhanallah itu implementasi subhanallah dalam diri kita, dalam batin kita, ya, sampai pada perilaku kita sehari-hari, itu betul-betul bisa membuat kita bisa menerima semua hafal Allah, sehingga problem apapun itu pertama sikap kita harus menerima, dan ini harus dilatih. Karena banyak dari diri kita, ya, dari rekan-rekan kita yang justru ketika ada masalah, nah itu masih stres, ya, bingung ini, bingung itu. Makanya mari T1, tasbih ini kita latih agar kita menjadi insan yang damai, insan yang punya jiwa yang fitrah. Kita masih ingat bahwa bahasan kemarin bahwa fitrah itu ego kita sudah lepas, kita sudah bersih dari ego, seperti bayi yang baru dilahirkan yang belum punya ego. Mari kita belajar terus. Saya pribadi juga telah memaafkan jenengan semua, baik yang pernah berkomunikasi dengan saya, baik langsung maupun tidak langsung, yang pernah berjabatan tangan dengan saya, yang pernah melihat YouTube saya, dan yang pernah menyebut nama saya. Semuanya secara tulus telah saya maafkan, dan saya juga mohon maaf lahir batin pada jenengan semua, pada guru-guru saya, terutama Bapak Setyo Purwanto dan keluarga, ya. Beliau luar biasa. Saya kalau ngomong Mbak Pur mau nangis, maaf ya.
Beliau luar biasa. Saya bergaul dengan beliau sudah 2 bulan ini, ya, yang efektif ya 2 bulan lebih. Ya, terima kasih Pak Pur. Ya, biar nggak keterusan, saya nangisnya, saya akhiri dulu. Bila itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan, selamat menyambut Idul Fitri. Selamat berbahagia besok 1 Syawal dan selamat berbahagia damai seterusnya. Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, terima kasih atas bergabungnya di channel YouTube dan Facebook. Dan terima kasih kepada Pak Zen, Pak Bejo yang sudah mengawali program kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Pak Bejo, silaturahmi kita tidak akan terhenti karena sudah tidak ada siaran lagi besok pagi. Insya Allah malam Jumat nanti tetap masih. Kalau biasanya malam Jumat Ramadan ini Mbak Bejo. Karena energi saya fokuskan di pagi hari. Jadi saya minta Pak Zen untuk mengisi malam Jumatan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama pandemi atau wabah corona di Nusantara, di bumi ini bisa cepat berakhir sehingga Padepokan bisa ramai kembali, Padepokan bisa lebih dikunjungi banyak kawan-kawan, ya. Bisa belajar langsung dengan Pak Zen, dengan saya, dengan Pak Poyo, dengan kawan-kawan yang lain, ya. Dan dari chattingan yang masuk, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Dan tadi sudah disampaikan Pak Zen, kami pun dari Padepokan Patrap di bawah Yayasan Solo Spirit Islam sebagai penyelenggara acara ngobrol selepas subuh, mohon maaf dan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya esok pagi. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang
Idul Fitri. Ya, secara hakikat tentunya ya, saya tidak akan berdiskusi panjang lebar mengenai tata bahasa, mengenai arti, ya, mengenai sejarah, gitu ya, karena saya kira itu di googling pun sudah banyak. Kalau Bapak Ibu mengetik tentang sejarah Idul Fitri, kemudian hadis-hadisnya, kemudian makna dari berbagai persepsi, itu banyak sudah di googling, itu ketemu semua sudah. Tapi bagaimana kita bisa memaknai hari raya ini? Nah, ini yang kadang-kadang belum banyak yang menguraikan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan prinsip kita di sini bahwa kita ini adalah motivator untuk menuju kepada Allah, tentunya pemaknaannya adalah memberikan sebuah motivasi agar apa yang kita jalani itu, apa yang kita lakukan itu bermakna untuk tetap lurus ke Allah, ya, untuk lurus ke Allah. Bapak Ibu, kenapa kita lurus ke Allah? Begini Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat Al-Quran itu adalah dasar daripada Islam. Al-Quran 30 juz, 6.000 sekian ayat. Dari 30 juz itu, kalau diperas, dicari saripatinya, itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau diperas lagi itu menjadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita lurus ke Allah, kita akan selamat di dalam menjalankan, di dalam mengartikan, di dalam memaknai apapun yang ada di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu, jadi di Padepokan Patra kita konsepnya lurus ke Allah. Lurus ke Allah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu ada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu merupakan induknya, babonnya, induknya Al-Quran yang 30 juz. Dan Al-Quran 30 juz itu mendasari semua pengajaran di dalam Islam. Baik Bapak Ibu, kembali ke Idul Fitri. Ya, pengertian Idul Fitri tentunya kita akan membahas tidak lepas dari manusia itu terdiri dari jasad, jiwa, dan ruh. Kalau ditanya, yang kembali suci itu yang mana? Ya, apakah jasad, apakah jiwa, atau ruh? Tentu banyak pendapat. Baik, kalau pendapat saya bahwa yang kembali suci itu adalah jiwa. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Zen, jiwa yang bersih dari ego. Jadi awal kita lahir tanpa ego, maka kita kembali. Ait itu kembali berulang, kita kembali yang awal, jadi originalnya kita itu gimana? Ori lah, bahasa kalau kita punya motor dimodifikasi mau dijual kembalikan ke orinya kan gitu. Nah yang ori ini yang mana? Maka yang ori inilah yang fitrah namanya. Fitrah itu bahwa jiwa kita itu bersih dari ego. Meskipun banyak yang bersih dari dosa, ya itu silahkan. Kalau saya bersih dari ego, ya, karena apa? Bersih dari ego ini menjadi satu pijakan awal untuk bertakwa. La'alakum tatakun. Jadi kita bisa bertakwa dengan benar kalau kita itu fitrah. Bukan bersih dari dosa. Kalau bersih dari dosa, kita lupa ke Allah pun itu sudah dosa sebenarnya.
kita tidak sadar akan Allah, tidak sadar Allah itu sudah dosa. Nah, kalau pengertian saya bahwa kembali kepada yang suci itu adalah kembali kita bersih daripada ego. Fitrah. Fitrah itu berarti suci, kembali kepada kefitrahan jiwa itu. Nah, kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, kan gitu. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan fitrah itu apa? Keadaan di mana jiwa itu belum ada ego. Nah, itulah. Nah, orang selepas puasa itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Seperti apa sih bayi yang baru dilahirkan? Bayi yang baru dilahirkan itu seperti bayi tadi, jiwa yang tanpa ego tadi. Jadi masalah utama kita itu sebenarnya apa? Ego. Ego itu sumber kesombongan. Sumber menduakan Allah, sumber kesyirikan, itu ego sebenarnya. Maka ego itu dibabat habis. Habiskan, nolkan, zerokan, fanakan. Nah, maka kembali kepada yang suci. Kembali kepada yang suci, fitrah. Kembali pada yang suci, kembali yang fitrah. Kemudian ini menjadi modal untuk bertakwa. Bapak Ibu, bahwa agama yang diturunkan Allah itulah agama fitrah. Jadi agama Islam ini diturunkan melalui Rasulullah, itu adalah agama fitrah. Asalnya kita itu adalah fitrah. Sehingga kalau agama fitrah dengan diri ini yang fitrah dan ini bertemu, maka klop. Sesuai. Kalau agama itu dijalankan dengan kefitrahan, maka itulah takwa. Tapi kalau agama dijalankan dengan tidak fitrah, maka muncullah yang namanya ketidakikhlasan. Kenapa tidak ikhlas? Karena masih ada ego. Orang tidak bisa menjalankan agama dengan ikhlas kalau masih ada ego. Ya maaf, ego itu bisa saja dia beribadah mencari pahala. Kesenangan dirinya kalau pahala kan ego. Kalau saya dapat surga, saya senang. Kan ego. Coba dihilangkan. Saya menjalankan agama lillahi ta'ala. Karena Allah. Tidak ada tujuan apapun termasuk pahala dan surga. Nah, itu baru. Maka Bapak Ibu, kita merayakan kembali kepada yang fitrah itu karena ini adalah kemenangan kita. Kemenangan bahwa kita itu kembali kepada asal kita, senang. Orang mudik kan senang ya. Bapak Ibu bekerja di tempat yang jauh, kemudian di hari raya mudik itu balik kampung, pulang ke kampung, kan senang. Jadi kalau kita kembali kepada aslinya kita, yang rumahnya desa kembali ke desa, yang rumahnya kampung kembali ke kampung, itu senang. Senang, rasanya senang. Ya, sekarang aja nggak bisa pulang kampung. Pak Zen kemarin ceritanya saya nggak bisa pulang, Pak. Ya udah di sini aja, Pak. Kalau saya pulang kampung nanti malah dikarantina 14 hari. Kalau di pertengah perjalanan sudah disuruh turun, kan repot. Baik, kalau nggak bisa pulang kampung rasanya nggak bahagia. Tapi kalau sudah pulang kampung, wah rasanya senang. Kita kembali kalau kita masih punya orang tua, kita bisa kembali ke orang tua, kita bisa bercengkrama dengan orang tua kita, rasanya bahagia gitu, senang gitu. Seperti kembali kita ke masa kanak-kanak kita yang penuh bahagia bersama orang tua kita gitu. Nah itulah Idul Fitri itu kenapa kita rayakan. Jadi berulangnya itu ya kembali lah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi
kalau kita ditanya gitu ya, Idul Fitri itu apa sih yang dirayakan? Ayo, Idul Fitri itu apa sih yang dirayakan? Apakah kita merayakan bisa makan-makan karena sudah terbebas dari puasa? Bukan, tentu bukan. Apakah kita sudah puasa 30 hari khatam gitu ya? Wah, kita terus senang-senang. Wah, aku sudah puasa 30 hari, aku sudah khatam Al-Quran 2 kali. Wah, luar biasa gitu. Ya udah. Mesti bukan begitu kan? Yang kita rayakan adalah karena keberhasilan kita kembali kepada yang suci, yaitu jiwa yang bersih dari ego. Nah, ini Bapak Ibu. Kembali kepada yang fitrah. Kita rayakan. Sehingga perayaan kita itu ya perayaan kebahagiaan kita itu ya kebahagiaan yang kembali kepada yang suci tadi. Karena ini modal dasar untuk menuju la'alakum tatakun. Ya. Baik. Ya. Ada 2 hari raya kita ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah hari raya kita menemukan sebuah kemenangan-kemenangan jiwa di dalam mengalahkan hawa nafsu. Kalau Idul Adha, kita bisa mengalahkan kepemilikan kita, rasa kepemilikan kita. Kan juga melepas ego juga kan itu kan? Ketika kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, kita korban, kita bisa mengalahkan kepemilikan. Ini adalah hartaku, saya korbankan. Berarti kan mengalahkan. Sama dengan puasa. Saya sudah mengalahkan ego saya. Idul Adha juga begitu, saya sudah berhasil mengalahkan ego saya. Nah, mengalahkan ego inilah yang dirayakan Bapak Ibu. Mengalahkan ego ini yang kita rayakan, ayo kita rayakan. Meskipun di dalam sejarah itu ada satu cerita kenapa Rasulullah itu menggunakan 2 hari raya itu sebagai pengganti hari raya yang saat itu sedang ramai di mana, di zaman Persia waktu itu ya. Jadi zaman kuno Persia itu ada hari raya namanya Nairus dan Mahrajan itu. Maka Rasulullah diganti hari raya itu dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hadis riwayat Dawud dan An-Nasai. Nah, jadi terlepas dari sejarah itu, kita kembali ke makna hakikat bahwa kita merayakan kemenangan, kita sudah bisa mengalahkan ego kita. Mengalahkan ego, kalau Idul Fitri itu mengalahkan ego yang dikalahkan dengan puasa. Tapi kalau di Idul Adha kita mengalahkan ego kita dengan berkorban. Baik Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Ya, gitu Bapak Ibu. Sebagai stimulan diskusi kita pada pagi hari ini, ngobrol santai kita pada pagi hari ini. Masih ada waktu 30 menit. Saya lihat ini banyak yang sudah hadir. Ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Saya lihat di YouTube. Oke,
terima kasih doanya Bapak Ibu. Kami doakan juga untuk Bapak Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan, dijaga Allah, dan selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Baik, alhamdulillah. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu menyaksikan live streaming ini bisa mengetikkan pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan kaitannya sadar Allah dengan Idul Fitri. Baik, ini dari Pak Dokter. Meneruskan pembahasan kemarin tentang pengertian fitrah, kembali fitrah. Bukan berarti nol dosanya, tapi ego kita yang dinolkan. Nah, terus untuk menjaga kondisi fitrah ini langkah yang tepat bagaimana? Langkah yang tepat di dalam kita Ramadan itu kan diberi pelajaran sama Allah melalui puasa, sholat. Nah itu harusnya diistiqomahkan. Apa makna puasa? Oh, makna puasa itu saya bisa melawan atau bisa bukan melawan, saya bisa mengikhlaskan lapar, mengikhlaskan dahaga. Nah, makna ikhlas itu yang harus ini. Karena tentunya kemarin saya sampaikan bahwa kita itu fluktuatif. Kadang fitrah, kadang baik lagi ke tidak fitrah, tidak fitrah. Nah, untuk menjaga ini maka kita harus memaknai ulang hikmah-hikmah di dalam puasa kita. Terutama sekali adalah sadar Allahnya. Ya, sadar Allah melalui zikir nafas. Jadi kalau mau tetap fitrah, maka kita harus mengistiqomahkan sadar Allah. Nah, sadar Allah harus kita istiqomahkan melalui zikir nafas. Nah, di level 4 kita ada nafi isbat. Ya, nafi isbat. Nah, nafi isbat itu kalau terjaga, maka muncul sibgoh. Nah, sibgoh ini kita bawa dalam keseharian. Nah, itu akan menjaga. Karena sibgoh itu adalah latihan untuk kefitrahan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar tentang sibgoh di video-video saya sebelumnya. Ketik saja sibgoh Setio Purwanto begitu ya. Dan insya Allah nanti saya akan ketemu hal-hal yang berkaitan dengan sibgoh. Nah, sibgoh itu diaktifasi melalui dzikir nafas. Dengan sibgoh itu kita akan lebih terjaga kefitrahan kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Ya, baik. Dari nyimak dari Pak Purnomo, Pak Budi, Pak Salimul Maulad Batin, baik. Pak Ahmad El Banjari, ya Pak, tersingkirnya iblis karena ego seperti dikatakan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Itu. Ego itu menjadi kendaraan daripada setan iblis untuk bisa menggoda. Kalau egonya sudah nggak ada, iblis nggak punya kendaraan lagi untuk bisa menggoda kita. Maka iblis waktu itu minta lisensi sama Allah. Dia minta lisensi ke Allah. Ya Allah, dengan keagunganmu, izinkan hamba untuk menggoda keturunannya Nabi Adam. Oh, silahkan. Tapi kamu tidak akan bisa menggoda orang-orang yang aku ikhlaskan. Ya, orang yang mukhlasin. Mukhlasin itu orang yang dibuat ikhlas sama Allah. Itu akan nggak bisa kamu goda. Nah, orang yang ikhlas ini adalah orang yang terbebas daripada ego. Maka tadi kita ibadah karena surga, itu pasti masih ada ego. Berarti masih berpotensi digoda oleh setan. Karena masih ada ego. Kita apa misalnya?
ya ibadah dengan tujuan-tujuan lain lah. Jadi bukan karena Allah. Nah, itu tidak ikhlas namanya. Karena masih ada ego. Tapi orang yang ikhlas karena Allah, puasa ya karena Allah, enggak karena surga. Tarweh ya sudah tidak memperhatikan ini hari pertama dapat apa, hari kedua dapat apa, enggak tahu lah. Dapat alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuan saya. Kata saya tarweh karena Allah. Nah, itu tidak bisa digoda. Dia baca Quran bukan karena satu huruf 10 kebaikan, bukan karena itu, tapi karena Allah. Nah, itu orang-orang seperti itu nggak bisa digoda sama setan. Tapi kalau masih ada ego, wah itu masjid sana itu sudah khatam 2 kali, gimana kita ini? Masa kita belum khatam-khatam? Bagi-bagi. Nah, kamu juz kedua, juz ketiga, juz keempat itu dibagi-bagi biar cepat khatam. Biar nanti masjid kita itu juga mengadakan khataman. Itu sudah ego. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada ego nggak bisa diganggu. Maka fitrah kembali kepada fitri itu sebenarnya outputnya adalah tidak egois. Fitrah itu berarti dia bersih dari ego. Berarti apa? Ibadahnya karena Allah sudah. Hidup, mati, sholat dan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, kalau sudah itu sudah. Pahala tarawih abaikan, pahala sholat id abaikan, pahala sholat-sholat lain abaikan. Nah, semua diabaikan. Bukan tujuan. Tapi kayak gini ada yang marah juga. Wah, biasanya cari pahala, kok ini pengajian di sini kok nggak boleh cari pahala. Oh, apalagi ustadz-ustadz yang sedikit-sedikit menceritakan tentang pahala, apalagi mengkaitkan Bapak Ibu sholat ini ya, pahalanya ini, sholat ini ya, pahala ini ya, sholat ini. Wah, dengar ceramah saya seperti ini pasti nggak setuju. Bagi saya itu tujuan. Jangan memotivasi jamaah itu dengan pahala. Motivasilah jamaah untuk beribadah yang ikhlas karena Allah. Nanti Allah akan beri. Jangan pemberian Allah itu diletakkan di depan, Allahnya di belakang. Nanti ini jadi tujuan, Allahnya nggak jadi tujuan. Yang dicari bukan Allahnya, tapi pahalanya. Ini kan kesalahan. Kasihan dong jamaah kalau begitu. Orang sholat duha, rezekinya di awal, Allahnya di belakang. Orang sholat duha kenapa? Biar rezeki lancar. Nah, kasihan jamaah kalau begitu, kasihan umat. Kalau setiap ceramah yang dipamerkan adalah pahala. Pahala itu adalah pemberian Allah, bukan tujuan. Jadikanlah itu sebagai janji Allah yang pasti akan diberikan, bukan menjadi tujuan. Jadi itu. Wah, ya nanti orang nggak suka dengan sholat. Nah, daripada sholat tapi sampai selamanya salah terus gimana coba? Kalau nggak dibetulkan. Dakwah dari dulu sampai sekarang, dari kecil sampai tua, itu pahala terus. Bagaimana mau ikhlas? Mau belajar ikhlas? Kan gitu Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan Idul Fitri ya. Jadi kalau kita sudah fitri, kita sudah Idul Fitri, itu sudah tidak ada pahala lagi, sudah Allah dah. Saya nggak ngurusi pahala, biar Allah yang beri. Saya menjalankan perintahnya aja karena Allah, karena Engkau ya Allah. Itu kalau fitrah, tapi kalau belum fitrah, ya sudah. Puasa Syawal masih mengharapkan pahala. Lah kemana fitrahnya? Kan jadi pertanyaan. Kemarin dirayakan kok sekarang kembali tidak fitrah lagi.
Nah, ini Bapak Ibu seperti gini itu ya jarang disampaikan di pengajian-pengajian. Karena ramainya masjid, ramainya pengajian itu kenapa? Karena pahala coba. Tadarusan karena pahala. Mendengarkan pengajian karena pahala. Bukan karena Allah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk ikhlas menjalankan kefitrahan kita sebagai hamba Allah. Yang ibadah itu ya karena Allah lah, masuk karena pemberian. Gitu loh. Ya. Ini kopi pahit loh. Kalau nggak puasa kopi pahit loh ini. Kalau didengarkan di kuping panas. Ya biasa dengan pahala ini malah dilarang. Ya saya mengatakan apa adanya saja Bapak Ibu, jujur saja. Kalau pahit ya pahit, kalau enak ya manis ya manis. Tapi kalau nanti Bapak Ibu merasakan nikmatnya karena Allah bukan karena pahala, ibadah Bapak Ibu tuh nikmat sekali. Lebih nikmat kalau karena pahala. Oh, buktikan. Muncullah khusyuk. Apapun ibadahnya bisa khusyuk karena apa? Sudah bukan karena pahala. Ya kayak gini nggak perlu didebat. Saya nggak butuh debat, ya, dipakai ya monggo, enggak ya terserah. Saya hanya mengatakan apa adanya saja. Cuma ini berbeda dengan ustadz-ustadz, berbeda dengan pendapat para mereka yang ceramah sedikit-sedikit pahala, sedikit-sedikit pahala. Ya kan untuk biar orang semangat. Orang semangat itu ya harus tergradasi begitu loh. Maksudnya bahwa hari ini pakai pahala, besok harus karena Allah gitu loh. Setiap ceramah pahala, setiap ceramah pahala. Ya fadilah amal ini, fadilah amal sampai ada kitabnya Fadhail Amal. Fadilah amal itu tahu enggak apa-apa, tapi konsepkan bahwa itu adalah pemberian Allah, bukan tujuan kita beribadah. Baik, Bapak Ibu, Pak Didi, di sini ada Pak Didi. Assalamualaikum Pak Pur, mau tanya bagaimana kapasitas kita dalam sholat berjamaah sebagai makmum, punya bacaan apa harus dibaca atau cukup mendengarkan? Ya dibaca, tapi ya namanya bacaan itu kan kadang kalau imamnya cepat kan bacaannya nggak rampung, ya sudah diserahkan imamnya. Itulah enaknya kalau berjamaah Pak. Enak jadi makmum daripada imam. Nah, imam tanggung jawabnya seluruh, kalau makmum kan cuma seorang aja. Ya. Ini Pak Pur dari Pak Abdul Rambi, baik Pak Mansur. Pak Wahid, rizqa Allah apakah sama maknanya dengan mencari ridha Allah? Ya. Sekarang pertanyaan saya. Allah dan ridha Allah itu sama apa tidak? Ayo, Pak Wahid, ridha Allah dan Allah itu sama apa tidak? Wah tipis ya, namanya tauhid itu tipis-tipis ya, harus dikikis. Monggo itu saya kembalikan. Ayo. Kalau saya ya Allah sudah, ya saya ya Allah. Saya tidak mencari ridha Allah, saya mencari Allahnya. Gitu. Kalau saya mencari Allah pasti Allah ridha, betul nggak? Tapi kalau saya mencari ridha Allah belum tentu ketemu Allah. Gitu Pak Wahid. Alhamdulillah matur nuwun. Ya. Apa ini dengan nafsu yang terkendali? Ego apakah nanti dengan nafsu yang tak terkendali? Oh enggak. Ego itu keakuan. Kalau nafsu itu sudah apa? Itu satu dorongan. Dorongan dari keakuan. Misalnya, ini milik saya. Nah, keakuan. Nah, hawa nafsunya saya nggak boleh orang pinjam. Nah, itu sudah dorongan.
Kalau ini sampai pecah, rusak, saya nangis, sedih. Karena ini milik saya. Nah itu adalah dorongan dari ego, hawa nafsu. Jadi hawa itu keadaan yang berasal dari keakuan tadi. Kalau keakuan sudah nggak ada, ya sudah. Dipinjam, ya silahkan dipinjam. Asal dijaga betul-betul. Nah, jangan sampai rusak juga. Oke. Adalah sadar Allah adalah shortcut. Ya betul Pak. Pokoknya keywordnya sadar Allah. Kalau sadar Allah semua kena Pak. Sadar Allah itu ihsan gitu. Ya Habib terang. Baik Pak Habib, Pak Fauzi, arti kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Ya betul. Baik, Dadang Suwanda, alhamdulillah dipahamkan. Terima kasih qabil itu. Amin amin. Bu Dewi, assalamualaikum Pak Bu, selamat hari raya. Oh iya Bu, sama-sama. Alhamdulillah semua jamaah ya. Selamat hari raya dan mohon maaf kalau ceramah saya ada yang kurang sesuai dan agak menyinggung sana sini. Pak Kamai, Gresik hadir. Setelah lewat Ramadan maka setan kembali dilepas dari belenggu. Ya itu urusan setan Pak, urusannya kita sendiri ini aja, ya kan? Ngapain ngurusi setan? Mau dibelenggu mau enggak, itu urusan setan. Kita harus dibelenggu enggak dibelenggu setannya, kita harus tetap berusaha untuk fitrah. Pak Toto, baju dengannya Pak Pur bagus. Wah, alhamdulillah. Ini hadiah dari Pak Kurnia Siregar. Ini oleh-oleh umroh, ini dipakai. Ya. Jadi saya senang kalau dikasih hadiah itu langsung saya pakai begitu ya. Jadi yang memberi saya itu mendapat jariah dari apa yang beliau hadiahkan kepada saya. Baik, terima kasih. Komentarnya Pak Toto. Jarang pakai jubah. Ini jubah ini apa? Jubah ya? Kayak di Arab itu loh Pak. Mau pakai ini apa? Serban, nggak enak sama Mbah Bejo. Pakai itu ya. Baik, Ibu. Gimana cara mengabaikan pahala Pak Purwanto? Susah. Ya, karena Allah. Sudah jangan karena pahala, karena Allah gitu loh. Ibadah itu harus lillah, ya karena Allah, bukan karena pahala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, itu karena Allah. Bukan karena pahala. Bukan susah. Karena belum tahu atau karena nggak mau gitu kan. Baik. Bu Evita, Masya Allah, Lailatul Qadar saya turun pagi ini di ujung Ramadan melalui pencerahan dari penjelasan Pak Pur tentang Idul Fitri. Alhamdulillah Bu Evita. Mudah-mudahan ini menjadikan satu hal yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak sadar Allah semuanya karena Allah. Ya, Wan Nurian, terima kasih. Salam Pak, beramal berharap kelancaran rezeki bagaimana? Nah itu masih ego itu. Beramal karena rezeki itu. Kenapa baca sholawat? Ayo, biar rezekinya lancar. Sudah. Orang yang ibadah nggak ikhlas, baca sholawat nggak ikhlas karena Allah, tapi karena rezeki, pasti rezekinya nggak lancar. Ya, karena Allah akan mengabulkan hambanya, doa-doa hambanya itu kalau dia ikhlas. Berapa ribu umat itu yang baca sholawat karena agar rezeki lancar coba. Ayo. Bahkan sampai ada sholawat yang untuk memperlancar rezeki. Baca sholawat ini agar rezeki lancar. Akhirnya karena ingin rezekinya lancar baca sholawat. Allahnya enggak ada, Rasulullahnya enggak ada. Yang ada dalam sini apa? Duit. Bukan tambah miskin. Bukan dimudahkan Allah, dipersulit sama Allah. Karena apa? Ibadahnya tidak ikhlas.